Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Izinkan kami untuk mempresentasikan materi demokrasi. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Salsa Putri. Saya Firna Rahmadani Ayuning Tias. Saya Cindy Maharani. Saya Alif Nugraha. Saya Zulfian. Ya, langsung saja untuk materi demokrasi. Demokrasi adalah sebuah bentuk kekuasaan atau kratein dari, oleh, dan untuk rakyat atau demos. Artinya, negara yang diselenggarakan berdasarkan kehendak dan kemauan rakyat. Meskipun rakyat berkuasa atau government of rule by the people, tetapi prakteknya atau UNESCO menyimpulkan ambiguous atau ambiguity. Ketidaktentuan tentang lembaga-lembaga, artinya demos bukanlah rakyat keseluruhan, tetapi hanya populus tertentu, yaitu mereka yang berdasarkan tradisi mengontrol akses ke sumber kekuasaan atas hak prerogatif dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan pemerintahan. Lalu awal demokrasi di Yunani yaitu pemilihan langsung atau direct demokrasi 300.000 dalam satu negara dan hanya warga yang resmi yang berhak pemilihan, budak belia, pedagang asing, perempuan dan anak-anak tidak berlaku. Lalu dalam perkembangan zaman modern, tidak semua warga negara dapat langsung terlibat dalam perwakilan. Hanya mereka yang mempunyai kemampuan yang membangun pengaruh dan menguasai suara politik yang terpilih sebagai wakil. Selanjutnya adalah Magna Carta 1215, Raja John Lackland. Peristiwa ini tidak saja sebagai suatu kemenangan parlemen atas raja, melainkan juga kemenangan rakyat dalam pergolakan Bill of Rights di Inggris bahwa raja menyetujui dan menjamin hak dan privilege sebagai imbalan untuk penyerahan dana sebagai keperluan perang. Reformasi Eropa Barat, revolusi agama, semula baik-baik, lama-kelamaan pecah perang antara kerajaan dan agama. Selanjutnya adalah Renaissance atau dari bahasa Itali, masa ketika orang mematahkan semua ikatan yang ada dan menggantikan dengan kebebasan bertindak yang seluas-luasnya sepanjang sesuai dengan yang dipikirkan, bertindak sebebas-bebasnya tanpa ada orang lain yang menguasai dengan ikatan-ikatan. Dampak positif kehidupan modern dan iptek berkembang pesat, akan tetapi terdapat dampak negatif yaitu sifat-sifat buruk manusia merajalela. Ya, berikutnya di sini ada sistem pemerintahan negara. Yang pertama ada diktator, yaitu diktator, bourgeois, dan proletar. Yang kedua parlementer, pemerintahan dipimpin Perdana Menteri dan Presiden atau Raja, simbol kedaulatan dan persatuan sebagai kepala negara. Yang ketiga, presidensial, presiden sebagai kepala pemerintahan. Yang keempat, referendum, pemerintahan sebagai badan pekerja dari parlemen. Dan yang terakhir, campuran, presidensial dan parlementer, seperti di negara Prancis. Ya, next. Sini ada untuk demokrasi. Yang pertama, pemerintahan monarki. Dunia di masa itu yang timbul dari alam, seperti monarki absolut, monarki konstitusional, dan monarki parlemen. Contohnya seperti negara Jepang, Inggris, dan India. Yang kedua, pemerintahan republik atau presidensial. Pemerintahan yang dijalankan oleh rakyat, contohnya seperti negara Indonesia dan Amerika Serikat. Lanjut. Selanjutnya adalah kekuasaan dalam pemerintahan. Satu, menurut John Locke tahun 1632 sampai 1704 sampai dengan life, liberal, dan property, bahwa pemerintahan terbagi menjadi 3 bagian, yaitu kekuasaan legislatif, kedua kekuasaan eksekutif atau kekuasaan yudikatif, ketiga memasukkan federatif. 2. Montesquieu pada tahun 1689 sampai 1955, yaitu trias politika, yaitu kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif, dan kekuasaan yudikatif. Selanjutnya, dalam sistem kepartaian ada 3 sistem, yaitu
poliparty system, biparty system, monoparty system. Sistem pemerintahan NEC ada 4 sistem, yaitu 1 pemerintahan diktator, bourgeois and proletar, kedua sistem pemerintahan parlemen, ketiga pemerintahan presidentil, 4 pemerintahan campuran. Selanjutnya yaitu demokrasi parlemen. Di era 1945 sampai 1959, ciri-cirinya didominasi oleh parpol dan DPR, akibatnya persatuan untuk melawan musuh menjadi kendor sesudah kemerdekaan. Yang kedua, demokrasi terpimpin di era 1959 sampai 1965 dengan ciri-ciri 1. Dominasi presiden, 2. Peran parpol terbatas, 3. Peran ABRI sebagai unsur sospol, 4. Menyimpang konstitusional, 5. Menampilkan aspek demokrasi rakyat. Next. Yang ketiga ada demokrasi Pancasila di era 1966 sampai 1998 atau Orde Baru dengan ciri-ciri yang pertama sistem presidentil, yang kedua landasan formal PS, UUD dan ketetapan MPR. Yang ketiga peran presiden semakin dominan terhadap lembaga-lembaga negara lain. Yang keempat Pancasila hanya sebagai legitimasi politik saja. Yang terakhir ada demokrasi Pancasila di era 1999 hingga sekarang atau Orde Reformasi dengan ciri-ciri yang pertama mulai partai politik menonjol, yang kedua trias politika hanya berlaku pada saat pemilu saja, setelah itu lebih ke arah pembagian kekuasaan antara presiden dan DPR, dan yang terakhir berusaha mengembalikan perimbangan antar kekuatan antar lembaga negara. Itu tadi materi demokrasi yang telah dibacakan atau disampaikan oleh kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.